Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا وحي بعده ولا معجزة بعده اللهم صل وسلم ومجد وكرم وعزم على نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول الشهادة. Mari kita ucapkan syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut, mari kita niat terlebih dahulu kehadiran kita. Kita niat di dalam masjid ini, niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW agar menambah rahmat daripada majelis kita kali ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muhayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad
salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam Ahad terakhir di bulan Jumadil Akhir atau Jumadis Tsaniyah. Insyaallah hari Isnin atau hari Senin nanti kita sudah masuk di bulan Rajab. Semuanya jamaah DKM Masjid Jami Babul Jannah, ya seluruhnya jajarannya, semoga ya Allah senantiasa sehatkan, ya sehat walafiat, panjang umur. Insyaallah 2 bulan lagi akan menemui bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan nanti bulan suci Ramadan ya dengan penuh sukacita, dengan penuh keimanan, dan insyaallah lancar ya sampai nanti kita memperoleh ya kemenangan di hari Idul Fitr insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan Karim, mohon maaf mungkin malam hari ini ana hanya bersifat serep badal ya dari guru kita yang selalu mengajar pada malam Ahad ini. Beliau mengkaji tafsir, mungkin runtut ayat-ayatnya, namun mungkin izinkan Al-Fakir di sini hanya sedikit membahas satu ayat karena kita sebentar lagi ingin menyambut bulan Rajab. Rajab juga bulan mulia. Kita hanya tahu bulan mulia bulan Ramadan ya, atau bulan suci Ramadan. Padahal bulan tersebut bulan mulia ada 4 bulannya. Apa saja? Baik, sebelumnya akan Al-Fakir bacakan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha ذلك دين القيم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahu sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah SWT, baik, ini hanya satu ayat tapi cukup lumayan, ada 4 baris ya ayat ini. Sering kita dengar ayat ini ya, dalam surah At-Taubah. Kita sedikit coba perincikan maknanya terlebih dahulu. Makna dengan tafsir lebih luas tafsir ya ketimbang makna. Kalau makna gampang kita
kita urut dari sisi terminologinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan. 12 syahran. Fi kitabillah, sudah memang ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam tulisannya Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau mungkin ditanya siapa yang menemukan bulan itu 12, ya nggak ada yang menemukan, memang sudah dari dulu ya, sejak penciptaan alam semesta ini bilangan bulan itu ada 12. Cuma nama-namanya silih berganti. Yang sudah populer memang saat ini bahkan adanya di kalender yang berketerusan. Ya, kalender Masehi akhirnya kita pakai itu dari Januari, padahal itu pun nama yang baru. Namun dari sejak dulu nama-nama bulan tersebut sudah Allah ya bukukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menafsirkan, apa nih yang termaksud isna asyara syahran, 12 bulan tersebut? Sampai-sampai di sini ada maksus, minha arba'atun hurum, di antara yang 12 tersebut ada 4 bulan yang hurum, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hurum ya jamak dari haram. Haram juga bermakna itu adalah mulia. Nah, hurum ini karena 4 jadi ini jamak ya, menjadi 4 bulan yang mulia-mulia. Apa di dalam tafsir yang sering kita dengar sajalah, tafsir Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Sirin ya, beliau menafsirkan di sini dikatakan bahwa apa saja 4 bulan tersebut ketika Rasulullah SAW haji wada. Haji wada, haji yang terakhir Rasulullah SAW melaksanakan ya, pada saat itu Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya ya, dalam khutbahnya kepada para sahabatnya ketika itu sampai ada dialog. Kalau sholat Jumat mungkin gak ada dialog, tapi karena ini khutbah Idul Adha, sampai sempat Rasulullah itu bertanya kepada sahabatnya, kemudian sahabatnya menjawab seperti berdialog dengan seperti taklim biasa begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di sana, beliau mengatakan sesungguhnya hari telah berganti, zaman telah berputar, akan kembali ya, perputaran tersebut ya, terus sesuai dengan putaran. Kalau dihitungnya dari matahari, maka mungkin itu waktu dinamakan, kita kenal dengan tahun Syamsiyah ya, tahun yang berputar dari perputaran matahari, atau sekarang malah dikenal dengan Masehi. Dulu nggak dikenal Masehi, tapi dikenal Syamsiyah, tapi sudah lumrah menjadi tahun Masehi. Nah, kalau tahun yang dihitung tanggalannya, harinya itu dihitung dari perputaran terbitnya bulan, dan insya Allah tidak meleset. Setiap bulan purnama udah dipastikan tanggal berapa besoknya? Udah 15. Udah dipastikan demikian. Bulan purnama, oh besok tanggal 15. Karena dia warnanya putih, maka di situ disunnahkan puasa, namanya puasa putih atau yaumul bid. Iya, yaumul bid, puasa putih. Di antara kita mungkin alhamdulillah mungkin ya ada yang mengamalkan puasa putih ya, atau puasa putih pada saat pertengahan bulan 13, 14, 15. Atau ada juga yang menghitungnya dari 14, 15, 16. Boleh. Ya, itu namanya yaumul bid. Ketika bulan purnama memutih, maka saat itu disunnahkan untuk puasa. Ini sunnahnya muakkad. Ya, Rasulullah melaksanakan puasa putih atau puasa di saat bulan purnama. Dan itu sudah tepat. Ya, ketika purnama itu berlangsung, maka besok sudah dipastikan itu adalah pertengahan bulan. Kalau perputaran matahari, kadang-kadang matahari condong ke sebelah mana sana di selatan. Saat ini mungkin ada condong ke sebelah selatan, kadang-kadang ada condong ke sebelah utara, ya begitu.
Tapi kalau bulan, ya insya Allah sudah dipastikan, kecuali kalau ada yang ru'yatul hilal, melihat hilal, ini bulan sudah normal atau belum. Nah itu tinggal menetapkan tanggal 1 di bulan itu sudah masuk atau belum, sesuai dengan melihat hilal yang adanya di sebelah barat. Kalau matahari terbitnya dari sebelah timur, tapi kalau bulan ngelihat tanggal 1-nya justru di sebelah barat. Dia berbarengan dengan tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, disitulah kelihatan cincin. Bukan cincin, apa ya istilahnya? Sabit. Nah, sabitnya bulan di situ berapa derajat? Kalau sabitnya sampai kelihatan 2 sampai 4 derajat, masuklah bulan baru. Gitu. Bulan apa saja? Ya, masuklah bulan baru. Nah di sini kita kembali lagi tadi, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di sana, Rasul langsung menegaskan, ada 4 bulan yang Allah muliakan tersebut, ya. Salah satu syarat, wahidun farad. 3 diantaranya berturut-turut dan 1 sendirian. Apa itu? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, berturut-turut 3 bulan. Itu bulan mulia, ya, Masya Allah. Kadang-kadang orang bahkan banyak yang melupakan bulan mulia tersebut, Zulqa'dah. Karena Zulqa'dah ini bulan pertengahan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Orang kampung menamakan bulan Zulqa'dah bulan apit, bulan apit, ya, atau bulan kejepit. Karena bulannya kejepit, banyak orang yang nggak mau melaksanakan, misalkan ya ngunduh mantu gitu, kemudian melaksanakan walimah, ya, atau apa saja. Kenapa katanya? Bulannya kejepit, takut rezekinya kejepit. Masya Allah. Karena apa? Bulan apit antara Syawal dengan Zulhijjah, di tengah-tengahnya Zulqa'dah, atau orang Jawa Zulkangedah, gitu ya. Jadi Masya Allah, padahal ini bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Karena sudah itu masuk daripada miqat zamani, tempat atau waktu di mana meletakkan, atau seluruh umat manusia, umat Islam khususnya, sudah mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi karena bulan ini nempel dengan bulan haji juga bulan besar, bulan agung, maka bulan ini ikut-ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau bulan Muharram enggak diragukan lagi. Sudah pasti itu, ya, bulan yang mulia. Di samping itu tahun baru atau bulan barunya umat Islam, Muharram sudah tidak diragukan lagi. Karena seluruh alam semesta ini dijadikan, Allah ciptakan berikut tadi bulan-bulan tersebut bersamanya di bulan Muharram. Penciptaan langit dan bumi bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam diciptakan bulan Muharram. Sampai waktu sebelum Nabi Adam itu diciptakan, yang diambil prototipnya, bahasanya ini hardware-nya, dari tanah yang diambil di bumi. Jadi bumi udah diciptakan, Nabi Adam ada di surga belum diciptakan. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi untuk mengambil, ini dia, bahan yang akan diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah perintahkan beberapa malaikat, ya, saat itu untuk mengambil tanah, sampai ada tanah diambil dari 7 tempat, yang tanah tersebut belum terkontaminasi oleh apapun juga, belum kena matahari, belum kena air, belum kena macam-macam dah pokoknya. Beberapa malaikat nggak sanggup mengambilnya, ya, untuk mengambil tanah tersebut dari 7 tempat. Tapi ada malaikat yang sanggup mengambilnya, mencabutnya dari tanah tersebut sehingga diserahkan kepada Allah. Siapakah malaikat itu? Israel. Gitu. Ternyata karena malaikat Israel sanggup untuk mengambil, ya, saripati tanah yang akan diciptakan Nabi Adam, maka malaikat Israel pun ditugaskan nanti untuk mencabut nyawa. Begitu. Jadi nyawa pun nanti dicabut seluruhnya oleh
malaikat Israel. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bukan hanya manusia, malaikat-malaikat pun akan mati, ya, meninggal semuanya, kembali ke hadapan Allah. Sampai malaikat Israel bilang, ya Allah, seluruh makhluk sudah tidak ada lagi di muka bumi ini selain aku. Lalu bagaimana? Silahkan engkau cabut sendiri nyawa kamu. Masya Allah. Jadi Israel bisa mencabut nyawanya sendiri. Ya, tugasnya habis sudah. Nanti kalau udah habis, akhirat sudah ada, ya, ada nanti neraka dan ada surga, nggak ada tugas lagi untuk malaikat Israel. Wallahu alam apakah nanti beliau diciptakan lagi dia di surga, wallahu alam. Tapi karena tugasnya sudah habis, manusia akan kekal nanti di surga dan neraka, nggak mati lagi sudah. Yang di neraka yang disiksa segala macam walaupun hancur, hidup lagi, ya. Perutnya keluar terburai semua usus-ususnya, minum nanah, minum timah panas, disodok, masya Allah, nauzubillah, pokoknya dipotong tangan, potong lidah, ada lagi, tak mati-mati, kekal selamanya. Siapa yang masuk kekal selamanya? Masya Allah, ntar ada keterangannya di sini, ya. Sudah pasti musyrikin, orang-orang musyrik, ya. Ada di dalam ayat-ayat di dalam surat Taubah ini pula dikatakan, ya, orang-orang musyrik, iblis, dan juga termasuk orang-orang munafikin yang enggak bertaubat, mereka akan khalidina fiha. Mereka akan kekal selamanya di neraka. Jadi udah gak ada tugas lagi malaikat untuk cabut nyawa. Apalagi di surga, masya Allah, dengan penuh kesenangannya, ya, maka di surga tersebut, ya, seluruh manusia kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Nah, satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini sudah ditegaskan sama Rasulullah. Jadi tidak bisa lagi kita memungkiri tentang bagaimana tafsir ayat ini. Apa sih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Itu tadi, ya. Maka bulan Rajab karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa sesungguhnya bulan Rajab ini? Ya, mungkin keterangannya tidak ada di dalam Al-Quran itu sendiri, namun banyak di beberapa hadis yang menerangkan, dalam kitab-kitab diterangkan bahwa apa yang dimaksud atau apa yang terjadi di bulan Rajab tersebut ini memang hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah bulan Rajab memang agak sedikit, kalau boleh dikatakan, ada pro dan kontranya begitu. Ada yang pro, artinya ada yang menganggap hadis-hadis tentang fadilah bulan Rajab ini bisa diamalkan, ada pula yang mengatakan oh tidak harus dilebih-lebihkan, ya, artinya tidak termasuk sunnah muakkad, ya, itu hanya biasa saja. Tapi terpulang semua dari semua itu, ya, bahwa sungguh, ya, bulan Rajab tersebut di sana banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul luar biasa, ya. Di antaranya yang kita tahu kalau di bulan Rajab itu ada peristiwa apa? Nah, itu sudah dikatakan Isra wal Mi'raj. Tadi juga lagi bincang-bincang sama Ustaz Rajudin bahwa insyaallah ada Isra Mi'raj nanti, ya. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj sehingga kita bisa sholat saat ini di masjid, ya. Sholat 5 waktu yang hanya tersisa 5, dulunya 50 waktu. Ini terjadi saat Isra wal Mi'raj, sehingga Rasulullah menerima, ya, perintah tersebut untuk disampaikan kepada kita semuanya nih umat Nabi Muhammad. Ini terjadi pada saat di bulan Rajab. Dan sungguh di dalam riwayat Muslim dikatakan ada di surga tersebut, ya, ada nahrun, ada sungai yang memang namanya Rajab. Ada yang bilang danau, ada yang bilang sungai. Untuk siapa itu Rajab? Masya Allah, untuk seseorang yang hanya sehari aja puasa di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum di Talaga Rajab, ya, atau di sungai Rajab tersebut. Subhanallah. Nah, untuk ini bulan Rajab akan masuk di hari Senin tanggal 23 Januari besok. Nah, itu tanggal 1 Rajab. Maka bagi kita yang sudah puasa Senin Kamis, pas itu sudah niatin saja, niat puasa di bulan Rajab, niat puasa Senin, ya, dapat 2 fadilahnya.
gitu. Dapat dua keutamaannya. Keutamaan puasa Senin dapat, ya, keutamaan puasa bulan Rajab juga dapat. Aduh, jangan sampai ditinggal itu, ya. Kalau bisa kita puasa kapan saja. Atau mau nunggu nanti, ya, Yaumul Bidnya. Wah, ya, coba-cobalah sekali kita, ya, untuk melaksanakan 3 hari itu berturut-turut Yaumul Bid, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Karena Yaumul Bid ini juga ada sejarahnya sesungguhnya. Kenapa dinamakan hari putih? Saat Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, Allah turunkan, ya, Allah turunkan dengan, mohon maaf dalam tanda kutip, kekhilafannya memakan buah khuldi, ya, masya Allah. Nabi Adam itu di surga luar biasa, badannya, seluruh tubuhnya itu putih, ya, bersih semuanya. Siti Hawa juga demikian. Tapi setelah turun ke dunia ada matahari, masya Allah. Setelah ada matahari, jadi ternyata benar itu. Orang yang tersengat matahari atau terkena matahari, ya kulitnya bisa jadi hitam. Dan luar biasa, karena penghuni surga yang baru turun ke dunia, ya, itu Nabi Adam betul-betul kulitnya menjadi hitam, masya Allah, ya. Sehingga meninggalkan keturunan-keturunan Adam tersebut yang sampai hari ini kulitnya menghitam, kira-kira bangsa apa? Ah iya, ya. Seringnya kita lihat orang-orang Afrika, ya. Orang Afrika masya Allah udah dipastikan itu, ya. Orang Afrika, Nigeria itu hitam terus. Yang dekat-dekat di situ orang Oman, orang Sudan juga agak-agak hitam, tapi mukanya keharap-harapan, gitu ya. Dan seterusnya. Atau mungkin di Indonesia ada orang Papua, gitu. Allahu Akbar. Nah, ketika itu Nabi Adam bingung, dia malu, tadinya kulitnya putih sehingga bisa seperti ini menjadi hitam, masya Allah, ya. Bingung dia, ya. Sehingga akhirnya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saat itu, ya, Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, seyogianya beliau diperintahkan untuk berpuasa di saat bulan purnama sedang memutih, masya Allah, ya. Saat kapan itu tadi? Kalau nggak tanggal 14, 13 boleh silakan. Akhirnya beliau puasa 1 hari, ya, di tanggal 14 di bulan pertengahan bulan tersebut. Ketika beliau berpuasa 1 hari, subhanallah, setelah lepas puasanya atau sudah berbuka, badannya sepertiga memutih kembali. Dari kaki mungkin sampai pinggang kali gitu, ya, atau sampai dekul. Wah, putih, alhamdulillah, ya. Tapi baru sepertiga, puasanya baru sehari, gitu. Akhirnya pas pertengahan bulan Nabi Allah Adam berpuasa lagi. Setelah berpuasa lagi, setelah menyelesaikan puasanya, putih lagi sepertiga badannya, mungkin sampai dada, alhamdulillah putih lagi. Maka terakhir beliau berpuasa pada hari yang ketiga di Yaumil Bid tersebut, kembalilah putih seluruh badannya, ya, menjadi terang lagi. Karena apa? Sudah puasa Yaumul Bid. Nah, jadi bapak-bapak yang merasa kulitnya hitam, silahkan itu puasa Yaumul Bid. Ya enggak juga sih, kalau udah hitam aja. Itu dulu nih sejarahnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, Nabi orang Nigeria, ya, orang Nigeria banyak juga yang Muslim. Dulu Muslim Nigeria tuh sampai 70%, tapi nggak tahu nih sampai akhir-akhir ini Muslimnya berkurang malah, karena memang ekonomi sedang luar biasa dunia ini, sehingga begitu. Adal faqru ayyakuna kufran. Ya, hampir-hampir saja seseorang itu gara-gara fakir sehingga dia menjadi kufur. Akhirnya banyak nih yang menjadi kufur kembali, gitu. Tapi luar biasa, malah di Inggris sekarang angka orang-orang mu'allaf ini meningkat, masya Allah, ya, beberapa tahun ini. Bahkan tren orang masuk Islam itu saya dapat di medsos itu, masya Allah, dari tahun 80-an sampai di 2022 atau 2023 ini, masya Allah, mengalahi daripada orang yang masuk non muslim selain muslim. Itu luar biasa. Apalagi kemarin itu waktu saat Qatar, perhelatan bola dunia atau sepak bola dunia, ya, Piala Dunia, masya Allah, sampai
Tahadus bin Nimah juga tuh, Argentina menang ternyata bukan hanya euforia kemenangannya, tapi berapa banyak supporter dari Argentina yang masuk Islam mualaf. Alhamdulillah, masya Allah ya. Itu luar biasa. Ini biiznillah nih, qadarullah, dengan kehendak Allah SWT ya, Qatar bisa begitu membangkitkan semangat keislaman, syiar Islamnya yang luar biasa, sehingga orang-orang pada masuk Islam kemarin banyak banget itu ya, ribuan, bahkan ada yang menghitung katanya puluhan ribu. Alhamdulillah ya, dilihat dinampakkan seperti itu, sholat bareng-bareng di lapangan, luar biasa ya. Nah, kembali lagi tadi Rajab. Jadi diusahakan kita untuk puasa di bulan Rajab sebisa mungkin 1 hari aja. Kalau memang bisa 3 hari, itu tadi 13, 14, 15. Kemudian ada tafsir juga menerangkan tentang di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ini sering kita dengar ya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin. Ayat ini ternyata banyak kitab-kitab yang mengupas tentang bagaimana ingin mengupas fadilah bulan Rajab. Ayat ini diselipkan di dalam mukaddimahnya. Masya Allah. Berarti gimana nih? Bulan Rajab saatnya untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Ya, kembali kepada Allah, banyak-banyak istighfar di bulan Rajab. Karena pula ada yang mengatakan bahwa Rajabun syahrullah, Rajab ini adalah bulannya milik Allah. Maka untuk itu Allah banyak ya memberikan maghfirah, memberikan ampunannya kepada kita nih ya sebagai hambanya pada bulan Rajab. Di bulan lain juga bisa, tapi ini khusus di bulan Rajab. Wasari'u, bersegeralah kalian itu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang sudah dapat ampunan dari Allah, jannatin arduha, jaminannya surga. Yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Surga nggak tanggung-tanggung, luasnya selangit sebumi. Artinya ya alam semesta ini bakalan jadi surga. Segede itulah surga. Kenapa kok surga sebesar itu, bukan sebesar bumi? Aduh, bumi mah terlalu kecil buat surga. Bumi ini kecil banget ya buat surga, karena Allahu Akbar. Nabi Allah Adam itu kenapa bisa puas hidup di surga, bisa menikmati kenikmatan surga? Karena Nabi Allah Adam ketika diciptakan bukan kayak kita. Kita paling tinggi 2 meter, bahkan udah gak ada orang tingginya 2 meter, 175 lah atau 180. Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta. Ini hasta nih, 1 lengan, 60 lengan. 1 hasta ini ya kira-kira 50 cm lah. Berarti kalau 60 hasta tinggi Nabi Adam berapa? 30 meter. Nah, jadi cukuplah buat menikmati surga yang luasnya seluas langit, tingginya 30 meter. Kalau cuman surganya itu kenikmatannya banyak, manusianya kecil-kecil kayak gini, gak muat perut kita. Orang di surga maunya makan tidur, menikmati, masya Allah ya, menikmati bidadari ya, maaf dalam tanda kutip ya, bersama bidadari dan sebagainya begitu. Jadi kalau ininya kecil-kecil, aduh, sayang, surga yang begitu besar. Maka nanti manusia akan Allah kembalikan wujudnya menjadi perwujudan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan. Tingginya 30 meter. Usianya ketika, nih dalam keterangan riwayat lain, usianya ketika Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah saat ini Nabi Allah Isa masih ada. Berapa umurnya? Sekitar 33 tahun. Jadi nanti bapak-bapak semuanya nih umurnya 33 tahun lagi ya. Di surga tingginya 30 meter, mudanya seperti orang yang usia 33 tahun. Subhanallah. Kekuatannya
99 kali lipat kekuatan di dunia. Oh, aduh, ya. Kekuatannya udah naikin lagi sama Allah, ya. Bukan kekuatan kayak di dunia ini kita istri satu aja kagak habis-habis, ya. Ntar di sana satu orang mukmin paling dikit 40 bidadari disediakan oleh Allah. Sekarang di dunia cuma satu istri kita, nggak habis-habis. Allahu Akbar. Nah itu, masya Allah. Jadi Nabi Allah Adam sampai sebesar itu, kita pun akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebesar Nabi Allah Adam ketika diturunkan ke muka bumi ini. Insya Allah. Berapa menit lagi? Ada satu hal menarik. Nih kita kembali ke Rajab, ke Isra Mi'raj. Tadi sengaja saya sampaikan salawat kepada Rasulullah SAW di majelis kita. Sayang-sayang kalau kita duduk nggak baca salawat. Kenapa sayang-sayang begini? Mohon maaf, saya tutup dulu Al-Qurannya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan berbagai macam peristiwa. Bahkan ketemu iblis juga di sana. Tapi saya nggak bicarakan yang ketemu iblis, tapi Rasulullah ketemu malaikat. Yang malaikat tersebut bentuknya nggak pernah Rasulullah lihat. Malaikat tersebut mempunyai tangan 1000 tangan. Tangannya 1000. Dan kita nggak usah bayangin nih kalau kita makhluk kecil kayak gini 1000 tangan mungkin wah nggak muat, kepala, tangan semuanya tangan semua. Ini malaikat yang besar punya tangan 1000. Setiap tangan punya jari 1000. Subhanallah. Satu tangan 1000, tangannya 1000. Setiap tangan punya jari 1000. Rasul sampai takjub, subhanallah, masya Allah. Kata Rasulullah, malaikat, apa tugas kamu nih? Begini tangan begini banyak dan jarinya gimana? Malaikat itu tersenyum di hadapan, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merincikan atau menghitung butiran hujan yang turun sejak zaman Nabi Adam sampai berakhirnya dunia. Subhanallah. Butiran hujan dia bisa hitung itu dengan tangannya malaikat itu. Terus kalau mungkin dia manusia, bahasanya dia agak sedikit nyombongan diri atau ngagul lah. Tapi malaikat tuh gak punya rasa kesombongan. Dia bilang gini, bahkan aku tahu berapa butir yang turun ke atas gunung atau perbukitan. Berapa butir yang turun di atas lautan, saya tahu perinciannya. Yang turun di sungai-sungai kecil, yang turun di persawahan, yang turun mungkin di atas pemukiman, ya, penduduk manusia yang turun untuk mungkin membasahi perkebunan dan sebagainya. Perinciannya saya tahu berapa butir. Subhanallah. Setelah begitu Rasulullah sampai terkagum-kagum, tapi malaikat ya bisa termenung juga. Beliau katakan apa kata malaikat? Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya hitung. Rasulullah kaget. Oh, apa itu malaikat? Ketika nanti umatmu berkumpul di satu tempat, kemudian di sana dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan dibacakan salawat dan salam ke atasmu ya Habiballah, ya Rasulullah, maka di situ Allah menurunkan rahmatnya ke tempat itu, yang rahmat itu lebih besar daripada turunnya hujan. Subhanallah. Mudah-mudahan tadi kita yang hadir di sini baca salawat, ini rahmat turun kita nggak lihat aja nih, ya, tidak bisa dihitung oleh malaikat yang punya tangan dan jari 1000 tersebut. Alhamdulillah. Maka di mana ada taklim, di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis zikir, baca Quran, apalagi tafsir, kemudian bapak-bapak baca salawat semuanya. Aduh, masya Allah. Hafat alaihimul malaikat juga kumpul ikut sama-sama kita nih. Watanzilur rahmah, rahmat turun yang turunnya lebih daripada hujan yang turun ke muka bumi ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
العلي العظيم. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Demikian mudah-mudahan ini manfaat. Ya, sudah lagi masuk waktu Isya. Insyaallah yang sedikit mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, di mana kita duduk di satu tempat, ya, kita bisa berzikir, kita berselawat kepada Rasulullah. Insyaallah tempat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya ada sesi tanya jawab apa enggak? Enggak ya? Enggak usah deh, enggak. Ada yang nanya? Masya Allah, mudah-mudahan enggak ada. Insya Allah nanti kapan waktu bisa berjumpa lagi. Ya, sekali lagi semoga Allah panjangkan umur kita sampai kita bisa melaksanakan ibadah nanti di bulan Rajab, Sya'ban, nanti juga ada fadilahnya, dan menemui ibadah Ramadan insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.